Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Alokasi dana darurat untuk pembelian saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bagi kamu yang sudah melewati bulan Maret 2020 sampai sekarang, tentu sudah merasakan bagaimana saat IHSG mengalami penurunan yang signifikan. Pada kondisi itu, tindakan apa yang kamu lakukan? Mungkin, bagi yang sudah tidak punya dana cadangan, mereka hanya bisa melihat harga saham yang semakin turun, namun tidak bisa membeli saham murah yang bertebaran di mana-mana. Tapi, bagi mereka yang punya dana cadangan, tentu bisa tersenyum bahagia, karena saham incaran menjadi sangat murah. Nah, pada video ini, saya mau sharing alokasi dana darurat atau dana cadangan yang saya tempatkan, di mana dana itu berguna sebagai dry powder untuk pembelian saham, apabila terjadi penurunan harga yang signifikan. Oh iya, tapi harus diingat, maksud dana darurat di sini adalah dana yang memang dicadangkan untuk pembelian saham ketika terjadi koreksi, bukan dana darurat yang digunakan untuk kebutuhan hidup kamu. Jadi, kamu harus pisahkan alokasi dana darurat yang minimal 12 kali pengeluaran bulanan untuk hidup sehari-hari, dan dana darurat yang dialokasi untuk pembelian saham ketika terjadi diskon besar-besaran. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pada intinya, dana darurat berfungsi sebagai dry powder pembelian saham. Saya tempatkan ke dalam dua reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Alasannya sederhana. Reksadana ini cenderung paling aman jika dibanding reksadana pendapatan tetap, campuran, maupun reksadana saham. Selain itu, reksadana merupakan satu instrumen keuangan yang liquid, yang mana dapat dicairkan sewaktu-waktu. Sehingga, jika nanti terjadi koreksi harga yang signifikan, saya dapat langsung mencairkan reksadana pasar uang dan memindahkannya ke rekening saham. Alokasi pertama, saya tempatkan di aplikasi Bibit. Pada aplikasi ini, saya hanya membeli satu reksadana pasar uang, yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Kenapa hanya satu reksadana saja? Itu dikarenakan tujuan penempatan dana di Bibit hanya sebagai tempat parkir sementara, sehingga saya tidak terlalu fokus pada diversifikasi. Yang penting, dana tersebut aman dan menghasilkan keuntungan harian saja. Itu sudah cukup. Sekarang, mari kita bahas sepintas mengenai Sukor Invest Money Market Fund. Reksadana ini diterbitkan oleh Sukor Asset Management dengan tawaran return sekitar 6,84% per tahun, khususnya sampai video ini dibuat. Jika mengamati grafik pergerakan sejak Januari 2015 sampai sekarang, reksadana ini cenderung stabil bertumbuh, dengan drawdown maksimal hanya minus 1,36%. Total dana kelolaan juga sudah tergolong besar, dengan angka sekitar 8,94T, yang mana dana tersebut terus meningkat sejak awal diluncurkan reksadana ini. Minimum pembelian reksadana Sukor Invest Money Market Fund hanya Rp100.000, di mana HSBC Indonesia berperan sebagai bank kustodian dan BCA sebagai bank penampung. Komposisi alokasi aset dari reksadana ini adalah 44,99% deposito dan setara kas, 55,01% obligasi dengan sisa jatuh tempo dan atau dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pengalokasian aset terbesar dari Sukor Invest Money Market Fund berada pada beberapa instrumen keuangan berikut ini: obligasi Indicate Pulp and Paper, obligasi Indonesia Exim Bank, obligasi pemerintah RI, TD Bank BRI Agro, dan TD Bank BPD Jambi. Setelah kamu mengetahui detail reksadana yang dimiliki, tentu akan membuat psikologimu menjadi lebih tenang untuk berinvestasi. Memang sih, saya pribadi tidak merencanakan berinvestasi di reksadana pasar uang dalam jangka waktu yang panjang, karena dana tersebut memang tujuannya hanya diparkir sementara. Namun, tentu saja, kita tetap harus mengutamakan keamanan aset investasi terlebih dahulu, dibandingkan potensi return yang bisa dihasilkan. Oh iya, apabila kamu ingin membeli reksadana melalui aplikasi Bibit, kamu bisa gunakan kode referral Mimin ya, ketik saja Baca Saham, tanpa menggunakan spasi. Alokasi kedua, saya tempatkan di aplikasi Tokopedia. Di Tokopedia, saya membeli reksadana Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Reksadana ini menawarkan keuntungan sekitar 4,86% per tahun, khususnya sampai video ini dibuat. Memang sih, return yang ditawarkan tidak menarik dan hampir setara dengan deposito. Namun, harus diingat lagi,
tujuan penempatan dana di reksadana pasar uang hanya sebagai tempat parkir sementara. Poin intinya, apabila dana tersebut dibutuhkan untuk melakukan pembelian saham, dana tersebut sudah ready, dan selama dana tersebut belum dibutuhkan, setidaknya dia bisa menghasilkan return, meskipun kecil. Apabila kita melihat secara sekilas mengenai reksadana Mandiri Syariah, terlihat sejak Desember 2019 terjadi peningkatan yang cukup konsisten, dengan nilai aktiva bersih per unit sekitar 1080,01. Kemudian akan muncul pertanyaan, kenapa saya menempatkan reksadana di dua platform yang berbeda? Hal itu disebabkan oleh faktor likuiditas saat reksadana tersebut akan dijual. Untuk reksadana Mandiri Syariah di Tokopedia, berdasarkan pengalaman pribadi, durasi penjualannya sampai dana masuk ke rekening tidak lebih dari 1 hari kerja. Sedangkan, untuk reksadana di Sukor Invest Money Market Fund di Bibit, bisa memakan waktu 3-4 hari kerja. Dengan mempertimbangkan tujuan penempatan di reksadana ini hanya sebagai dana cadangan dalam pembelian saham, berarti saya harus mengutamakan keamanan dan likuiditasnya juga. Jika diamati, reksadana Sukor Invest menawarkan return yang lebih besar dibanding Mandiri Syariah. Namun di sisi lain, likuiditasnya jauh lebih lama dibanding Mandiri Syariah. Itulah yang menyebabkan kenapa saya memisahkan penempatan dana cadangan ke dalam dua platform reksadana yang berbeda. Tujuannya agar return menjadi lebih maksimal dengan tetap menjaga likuiditas saat dana tersebut dibutuhkan. Setiap investor tentu punya strateginya masing-masing dalam menempatkan dana cadangannya. Yang penting, kamu punya dana cadangan pembelian saham, dan dana tersebut ditempatkan di instrumen keuangan yang liquid dan aman. Itu saja sudah cukup. Kan tujuan kamu menempatkan dana itu bukan untuk mencari keuntungan maksimal di sana, tapi hanya sebagai tempat parkir sementara saja. Yang tidak boleh itu, jika kamu tidak punya dana cadangan dan langsung all in melakukan pembelian saham dengan semua uang yang dimiliki. Pada akhirnya, kalau sahamnya koreksi besar, kamu hanya bisa gigit jari, karena semua dana sudah masuk ke saham. Sedangkan, mereka yang punya dana cadangan akan tetap bahagia, karena bisa membeli di harga yang lebih murah. Oh iya, sekali lagi jangan lupa ya, kalau kamu ingin menggunakan aplikasi Bibit untuk membeli reksadana, silahkan masukkan kode referral baca saham ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.